Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan Pesi pimpin doa teman-temannya. Siap duduk rapi. Siap. Siap baca doa. Udah selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pesi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Naura Safa. Kenapa Naura? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Ya, kita doakan semoga Naura Safa lekas sembuh supaya bisa belajar lagi bersama kita di sini. Ya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat hari ini. Bisa tepuk semangat? Bisa ya. Yuk, siap semuanya harus semangat. 3, 2, 1, tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, hari ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah tahu ya lagu Garuda Pancasila? Hari ini dirijennya Fahri. Silakan maju ke depan. Yang lainnya berdiri, silakan berdiri. Kemudian tangannya dikepal. Karena kita menyanyikan lagu wajib nasional, maka bernyanyinya harus serius, harus bersungguh-sungguh. Tidak ada yang bercanda. Siap ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah semuanya semangat dalam bernyanyi lagu wajib. Fahri juga sudah berani untuk menjadi dirijen. Yang lainnya juga harus berani ya. Nanti ada gilirannya bergantian untuk menjadi dirijen. Nah, sekarang Ibu tanya siapa yang masih ingat pembelajaran hari kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin kita belajar penjumlahan, pecahan dengan penyebut sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, masih di pecahan, tapi hari ini kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, supaya kalian tahu apa saja yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, kalian hari ini harus mampu menganalisis penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan teliti. Kemudian yang kedua, harus bisa menyimpulkan cara pemecahan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu membuat soal penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda serta jawabannya. Dan yang keempat, kalian harus bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Nah, selanjutnya ini ada manfaat pembelajaran.
Jadi, setelah kalian belajar hari ini, diharapkan nanti kalian dapat merasakan manfaatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, jadi pecahan ini diterapkan dalam kegiatan memotong-motong. Contohnya, ada memotong kue, kemudian buah, tempe, tahu, dan sebagainya. Ya, karena misalnya ada satu kue bolu, nanti dibagi untuk 8 orang. Nah, kalian nanti harus bisa tuh memotongnya menjadi 8 bagian. Kemudian yang kedua, jadi manfaat pecahan ini selain tadi untuk memotong-motong juga diterapkan pada kegiatan di dapur, kegiatan memasak seperti menakar bahan-bahan atau bumbu. Siapa yang pernah membantu ibunya masak di dapur? Bikin kue ya. Misalnya ibu membutuhkan setengah kilogram tepung terigu atau ibu membutuhkan setengah kilogram gula pasir. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan mereview sedikit materi hari kemarin. Kita sudah belajar ya penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Ada yang masih ingat? Masih ya? Nah, ini contohnya. Ada soal 1/4 ditambah 2/4. Ini pakai kotak ya, nih. Kelihatan tidak pointernya? Nah, ini disajikan karena ini penyebutnya sama. Berapa penyebutnya? 4. Berarti di sini ada kotak yang dibagi 4 bagian sama panjang. Kemudian yang pertama 1/4, berarti yang diarsir berapa? 1 dari 4 ditambah 2/4. Berarti ada 2 kotak. Nah, 2 kotak yang diarsir. Karena jumlah kotaknya sama atau penyebutnya sama, berarti tinggal dipindahkan saja ya. Si kotak biru ini tinggal dipindahkan ke sini. Jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 3/4. Maka dapat disimpulkan kalau penjumlahan pecahan dengan penyebutnya sama, caranya bagaimana? Betul apa kata Arka? Tinggal dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Pembilangnya, betul Fadli. Hebat nih anak ibu masih ingat ya? Semuanya juga masih ingat. Nah, itu kan tadi cara menjumlahkan penyebut jika penyebutnya sama. Sekarang timbul pertanyaan. Nah, ada permasalahan nih yang harus nanti kalian selesaikan. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan jika penyebutnya berbeda? Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah baca-baca materinya? Kita hari ini akan bekerja sama, berdiskusi untuk memecahkan permasalahan ini ya. Nah, sebelum ke slide yang ini, siapa yang mau bantu ibu menempelkan ini? Di mana ya? Di sini aja, di sini. Ibu di sini punya kotak-kotak nih. Ada yang tahu tidak ini apa? Ya, ini namanya kotak pecahan. Jadi nanti ini adalah salah satu cara untuk kalian mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan berbeda penyebut. Ada yang mau maju ke depan 4 orang? Yuk, boleh. Arka. Ini siapa? Nadia, Lulu, dan Hengki. 2 orang dulu deh. 2 orang dulu, yuk. Arka sama Hengki dulu. Yuk, sini. Nah, ibu punya soalnya itu 1/2 ditambah 1/4. Berarti kalau 1/2 kan 1 dari 2 bagian. Kemudian kalau 1/4, 1 dari 4 bagian. Sekarang, kalau kotak yang ini ibu bagi 4 sama besar. Kotak yang ini ibu bagi 4 sama besar, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya.
Ibu bagi 4 nih, 2 kotak ini ibu bagi 4 lagi. Nah, kalau yang ini sudah 4 ya, berarti tidak perlu dibagi lagi. Nah, ibu punya kertas warna, ditempel sesuai, ditempel dulu yang kedua. Coba yang kedua ditempel. Nah, jadi hasilnya Hengki dan Arka menemukan jawaban dari setengah, 1/2 tambah 1/4. Jawaban akhirnya adalah 3/4. Bagaimana yang lain? Setuju tidak? Kalau ada yang tidak mendapat lain? Tidak. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Hengki dan Arka. Silakan kembali. Ya, terima kasih Hengki dan jangan dulu. Nah, coba perhatikan teman-teman. Perhatikan yang lainnya ya. Nah, ini hasil percobaan Nadia dengan Mutiara. Setelah dilakukan percobaan pecahan ini, ternyata 1/3 ditambah 3/6 hasilnya 5/6. 2 dan 4. Berarti kalau penyebutnya 4 itu merupakan apa? Nyebut. Ada yang tahu? Betul, Mutiara merupakan KPK. Jadi 4 adalah merupakan KPK dari 2 dan 4. Sekarang kita lihat yang ini, 3 dan 6 ya. Yang pertama 1/3 dan 3/6. Kemudian hasilnya penyebutnya berapa? 6. 3 dan 6 hasilnya 6. 6 berarti merupakan 6 itu apa? Betul, siapa tadi yang jawab? Arka. Jadi 6 merupakan KPK dari 3 dan 6. Jadi Arka, Hengki, Nadia, dan Mutiara sudah melakukan percobaan ya. Sebelum melanjutkan materi, silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya ya. Kembali ke permasalahan yang tadi, yaitu bagaimana cara menjumlahkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, coba diperhatikan semuanya menghadap ke papan tulis. Satu-satu, tidak ada yang ngobrol. Ya, tidak ada yang ngobrol. Nah, ini tadi adalah sama ya seperti alat peraga yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini sama tadi 1/2 ditambah 1/4. Nah, kemudian 1/2 ini ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang berarti kotaknya sudah sama ya dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah sama berarti kotak yang sini bisa dipindah ya. Jadi berapa? Jadi 3/4. Berarti hasilnya 1/2 ditambah 1/4 hasilnya 3/4. Berarti dapat disimpulkan yang pertama, cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda dengan menyamakannya menggunakan KPK. Nah, ini adalah cara yang kedua. Ada yang tahu? Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan silang penyebut dan pembilang. Contohnya sama, 1/2 ditambah 1/4. Kita kalikan silang. 1 dikali 4, jadi ini dikalikan silang ya. 1 dikali 4 dengan 1 dikali 2. Nanti hasilnya dipindahkan ke sini. Kemudian nanti penyebutnya juga dikalikan. Selanjutnya, nah
Ini ada contoh soal cerita. Nih, bisa dibaca. Buminya memiliki 2/3 kilogram terigu di rumah. Kemudian ayah membeli lagi terigu sebanyak 1/4. Berapa jumlah terigu Buminya sekarang? Kalau ada soal cerita, cara menjawabnya biasakan ditulis seperti ini. Ada diketahui atau disingkat dik, kemudian ditanya atau disingkat dit, dan jawab. Coba diketahui. Tadi apa yang diketahui dari soal ini? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Semuanya paham? Paham. Agar kalian lebih paham lagi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian silakan berdiskusi sama untuk memecahkan masalah yang tadi. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Sudah. Nah, LKPD ini terdiri dari 4 lembar, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan dengan kelompok kalian. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Sekarang bangku yang sebelah sini boleh duduknya menghadap ke belakang supaya bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan. Silakan pecahkan masalah yang tadi. Masalah yang bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Silakan boleh dikerjakan. Ini 2. Nah, ini pindahin duanya ke sini. Ya, 4-nya ke sini ya. 2-nya ke sini. Tuh. Nggak percaya. Sekarang yang ini 2 dikali 4. Iya, jadi kesimpulannya 2 ya. Dengan mencari KPK dan mengalihkan sidang. Jawab, tadi kalau jumlahan ya. 1/4 dikali 4 berapa? Bener-bener kita. Soal ini juga buat soalnya bebas mau berapa sama jawabannya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? 6? 7? Ya, karena semuanya sudah selesai, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah selesai. Sekarang semuanya duduknya kembali lagi ke seperti awal. Duduknya menghadap ke ibu semua. Balik badan. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Semuanya sudah siap presentasi? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama anggota ada Nadila Putri, Imtia, Ajeng, Ibrahim, dan Nizar. 1/2 ditambah 1/4. Hasilnya 2/4 dan 1/4. Terus hasilnya 3/4. Hubungan antara penyebut pada hasil yang diperoleh yaitu 4 dengan penyebut pada soal yaitu 2 dan 4. Ternyata penyebut pada hasil yang diperoleh merupakan KPK dari penyebut dari soal. Diketahui ibu memiliki 1/4 kilogram gula pasir. Kemudian adik memberikan lagi gula pasir kepada ibu sebanyak 5/8 kilogram. Ditanya berapa kilogram gula pasir sekarang? Jawab.
1/4 ditambah 5/8 sama dengan 7/8. Ya, betul ya, jawabannya 7/8. Kesimpulan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda adalah dengan menyamakan pecahan dengan menggunakan KPK. Mengalihkan silang pembilang dan penyebut pada soal. Sampai sini ada yang mau bertanya atau memberikan soal ke kelompoknya Tiara? Boleh. Lintang, berapa soalnya? Tulis ya berapa? 1/3 ditambah 1/4. Ya, coba 1/3 tambah 1/4. Iya. Lintang, apakah betul jawabannya? Betul. Sekarang kita kasih tepuk salut. Ya, terima kasih ya tadi jawaban dari kelompok Ayu. Sekarang siapa yang mau memberikan pertanyaan? Boleh, kelompok Mutiara. 3/2 ditambah 1/4. Boleh, coba dikerjakan. 3/2 tambah 1/4. Jadikan pecahan campuran. 1 ya. Coba Mutiara, betul tidak jawabannya? 7/4 atau 1/3? Ya betul. Sekarang kita kasih tepuk salut. Sudah selesai presentasi. Sekarang siapa yang mau memberikan pertanyaan? Boleh, kelompok Saka. 5/4 ditambah 10/8. Sama-sama dibagi 4 coba. Bagi 4. 5/2. Ya, coba berapa jawabannya Riki? 2, 1/2. Ya, betul Pak. Tepuk salut. Sudah ya, semuanya sudah melaksanakan presentasi hari ini. Semuanya hebat, sudah berani tampil dan berbicara di depan kelas. Nanti untuk selanjutnya semoga tidak ada yang malu-malu lagi. Siap? Siap. Nah, tadi sudah semuanya sudah Ibu dengarkan ya, ada kesimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Jadi, cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Tadi semuanya hampir sama tuh kesimpulannya. Yang pertama ada dari kelompoknya Arka tadi apa ya? Menyamakan. Iya, menyamakan penyebutnya dulu tadi dengan KPK. Kemudian ada lagi cara yang kedua, ada yang tahu tadi? Kelompoknya Tiara coba tadi. Mengalihkan. Iya betul, mengalihkan silang ya antara penyebut dengan pembilang. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ya, semua tadi sudah betul ya. Bagaimana perasaannya setelah belajar pecahan? Apakah kalian senang? Senang. Coba ada yang mau memberikan pendapat? Boleh Pesi. Nah, coba Pesi bagaimana perasaannya setelah belajar pecahan ini? Saya senang karena materi hari ini sangat bermanfaat buat saya. Iya, alhamdulillah ternyata kata Pesi materinya sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya, mungkin Pesi di rumah jadi bisa membantu mama di rumah dalam membuat kue misalnya ya, atau memotong-motong tempe tahu. Ya, kalian juga ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang kalian merasa kesulitan tidak dalam belajar hari ini? Tidak.
coba Ibu minta satu orang memberikan pendapat. Coba Arka, bagaimana perasaannya? Saya tidak merasa kesulitan karena materinya mudah dipahami. Alhamdulillah, ternyata kata Arka materinya mudah dipahami. Semoga berlaku untuk semuanya ya. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, sampai sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Oke, Lintang, boleh. Jadi cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda apa, Lintang? Coba, apa tadi ulang? Menyamakan penyebutnya dengan KPK. Iya, betul ya. Menyamakan penyebut dengan KPK. Cara yang kedua, siapa yang mau? Boleh, Nadila. Coba caranya apa sayang yang kedua? Mengalihkan silang. Iya, mengalihkan silang. Ternyata cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda ada dua ya. Yang pertama, yang pertama dengan menyamakan penyebutnya dengan KPK. Yang kedua, iya betul tadi kata Nadila, dengan mengalihkan silang. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Tidak? Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini atau belum? Ya, dikerjakan masing-masing, tidak bekerja sama. Ya, kalian harus jujur dan mandiri. Nih, Ibu bagikan. Baik, semuanya sudah dapat? Sudah, kalau sudah, sekarang dikerjakan, tidak ada yang bekerja sama ya. Kalian harus jujur dan kerjakan secara mandiri. Anak-anak, hari ini sudah selesai ya pembelajarannya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya dapat 100 semua. Untuk pembelajaran hari besok, untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kalian juga boleh membaca-baca materi yang selanjutnya tentang perkalian dan pembagian. Jadi nanti sudah memiliki pemahaman awal supaya tidak bingung ketika belajar di kelas. Nah, hari ini sudah selesai pembelajarannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita berdoa supaya perjalanan pulangnya selamat. Silakan di kelas hari ini, Pesi boleh berdoa. Kalau Ibu bagi jadi seperti ini, ini biar nanti ya. Kita bagi menjadi seperti ini. Berarti ada berapa bagian? Satu per dua. Kalau seperti ini, satu per empat. Sekarang Ibu bagi lagi Bang, mau nggak? Nah, jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau satu kue jadi 1 per 8. Kalau Ibu bagi kecil-kecil lagi, jadi 1 per 16 dan seterusnya. Gitu ya. Terus sekarang kita makan kuenya aja.